Prof, kita lanjut dengan situasi di Indonesia saat ini kan ya kita sudah merasakan dampak peningkatan kasus akibat katanya varian Delta yang mendominasi, dan ternyata kalau dibilang negara kita yang belum selesai vaksinasinya, belum sampai target paling nggak 60-70%, justru di negara-negara yang sudah mengklaim mereka sudah vaksinasi itu 70% penduduk dewasa seperti Amerika sudah divaksin 2 kali, juga di Tiongkok sendiri saat ini justru sedang kembali merebaknya varian Delta. Apa yang bisa Profesor jelaskan kepada kami, mengapa ini bisa terjadi? Padahal mereka vaksinasinya sudah bisa dibilang jauh lebih sukses dibanding kita ya. Juga dulu India, vaksinasinya kan mereka juga merasa sudah lebih sukses, lebih banyak yang divaksin, tiba-tiba sekarang merebak seperti itu. Aku yang nggak habis pikir dengan Amerika deh, Prof. Yang katanya pakai penggunaan vaksin Pfizer lah, ibaratnya yang lebih bagus dibanding vaksin dari Tiongkok lah. Tapi sekarang ini laporannya adalah di sana juga lagi tinggi-tingginya lagi nih, varian Delta. Ya, pada tanggal, saya lupa 12 atau 14 Juli begitu, pokoknya sekian belas Juli itu, si Dirjen WHO itu bikin pengumuman bikin jumpa pers setiap hari Jumat. Kami satu Jumat itu. Dalam pengumuman yang pertengahan Juli itu dia sampaikan bahwa kita melihat bahwa varian Delta ini ada 3. Nomor 1 dia meningkat dengan pesat gitu. Nomor 2 sudah ada lebih dari 104 negara pada waktu itu. Jadi Nah, berarti apa kita bilang varian Delta ini istilahnya katanya kan memang kita tahu katanya penyebarannya lebih cepat ya, transmisinya lebih cepat. Bagaimana kita bisa merasa tenang atau safe bahwa masyarakat di kita, ayolah kita apa yang harus dilakukan dengan vaksinasinya harus lebih lagi, toh terbukti yang sudah 2 kali vaksin pun di negara maju masih bisa kena loh. Nah, ada skeptisisme, tapi di lain pihak juga malah mendorong minat orang untuk berbondong-bondong vaksin. Kalau kita lihat kan di Jakarta lah misalnya, banyak banget kemarin serbuan vaksin itu. Tapi di daerah-daerah yang juga minatnya tinggi, sekarang malah kasusnya vaksinnya tidak tersedia, Prof, katanya. Kosong. Ya, Oke, ada beberapa hal kayaknya. Jadi nomor 1 saya terusin dulu soal varian Delta. Varian Delta ini. Jadi 104 negara dan ini segera bukan tidak mungkin dalam waktu tidak terlalu lama lagi akan menjadi varian yang dominan di dunia. Itu kata dia tanggal 12 begitu. Nah, tanggal 15 Juli. Tanggal 15 Juli, Dr. atau Profesor Didi Hussein dia kepala Emergency Committee. Jadi kalau WHO itu kalau ada sesuatu mereka membentuk Emergency Committee untuk membantu Dirjen WHO untuk menganalisa hal. Saya pernah jadi anggota Emergency Committee waktu masih kerja di Kementerian Kesehatan. Karena Emergency Committee itu nggak boleh orang WHO. Saya pernah menjadi anggota untuk MERS-CoV dan sekarang si Dr. Didi Hussein ini sama-sama saya dulu menjadi co-chair untuk salah satu evaluasi. Dia sekarang jadi ketua Emergency Committee untuk COVID. Dan dia bilang bahwa selain Delta, bukan tidak mungkin akan ada lagi varian baru yang lebih berbahaya. Jadi kalau kita ikuti sambutan Presiden bukan yang kemarin, yang seminggu yang sebelumnya, Presiden juga mengatakan ini ada varian Delta dan bukan tidak mungkin ada varian baru. Itu satu. Yang kedua, bahwa nanti akan ada varian baru itu mungkin saja karena memang virus ini kan selalu bermutasi ya. Jadi mau virus influenza, mau virus COVID, mau virus macam-macam selalu bermutasi. Jadi bahwa ada kemungkinan varian baru itu sih mungkin saja. Jadi barangkali tidak penting artinya karena ini kenyataan yang kita hadapi. Seperti diketahui orang sakit itu tergantung dari 3 faktor. Orangnya, hostnya, kemudian penyebab penyakitnya bisa virus atau bakteri tergantung penyakitnya. Kalau dalam hal ini virus, dan yang ketiga lingkungan. Jadi host, agent, environment itu 3 hal yang mempengaruhi orang sakit berat atau nggak sakit berat. Jadi kalau daya tahan tubuhnya bagus, kalau virusnya sedikit maka orangnya nggak sakit. Tapi kalau daya tahan tubuhnya jelek, virusnya banyak, apalagi virusnya Delta pula, maka kemungkinan sakit lebih besar. Jadi kalau tadi pertanyaannya gimana kita menghindari daya tahan tubuh kita mesti bagus supaya virus apapun kita bisa kendalikan. Itu soal. Nah, sekarang soal vaksin. Yang banyak varian Delta sekarang ini, Amerika memang sudah mulai banyak, tapi yang banyak sekali lah katakanlah, selain India adalah di Inggris. Pada bulan Mei kemarin,
Inggris tuh bikin penelitian terhadap 2 vaksin, yaitu Pfizer dan AstraZeneca. Nah, Pfizer itu kan efikasinya 94%. Ternyata terhadap varian Delta, efikasinya turun tapi jadi 80%. Artinya memang turun 94 jadi 80 atau 95 jadi 50, tapi masih cukup bagus untuk mengendalikan kemungkinan orang sakit, apalagi sakit yang berat dan kematian. Itu yang Pfizer. Kemudian yang kedua yang AstraZeneca, itu kan efikasinya 65-70%. Dia turun jadi 60%. Tapi masih 60%, jadi masih bisa dipakai. Nah, pertanyaan berikutnya, ini kan Pfizer sama AstraZeneca mana yang Sinovac? Ini kan kita disebut Sinovac. Iya. Masalahnya adalah yang ada penelitian yang cukup besar memang di Inggris. Dan mereka hanya menggunakan Pfizer dan AstraZeneca. Jadi kita belum punya data bagaimana Sinovac terhadap varian Delta. Tetapi Sinovac itu, saya menyebut mereka adalah Sinovac atau Sinovac atau AstraZeneca, yang ada di Indonesia saat ini semuanya sudah masuk sudah lulus dalam emergency use of listing dari WHO. Jadi WHO itu kan tentu tidak asal ya, tidak main-main. Ya, tidak main-main. Nah, dan WHO sudah mengatakan bahwa sampai sekarang semua vaksin yang sudah lulus dari emergency use of listing dari WHO itu masih bisa digunakan untuk varian Delta ini, paling tidak untuk mencegah sakit berat dan juga meninggal akibat penyakitnya. Bahwa kemungkinan orangnya tertular mungkin saja, orangnya tertular dan menularkan masih mungkin, tapi kemungkinan untuk jadi sakit berat itu jauh lebih kecil kalau dia divaksin. Jadi kesimpulannya masih sampai sekarang ya, perlu ya. Sekarang vaksin masih berfungsi dan tolong kalau ada kesempatan untuk divaksin, vaksin saja dulu. Vaksin saja, nggak usah lihat-lihat mereknya apa gitu ya Prof ya. Pokoknya ada kesempatan divaksin, Anda belum vaksin, vaksin lah gitu ya Prof ya. Sementara gini, yang kita tahu sekarang juga di Wuhan, saya baca itu lagi benar-benar testing massal, pengendalian mobilitas yang sangat ketat, karena peningkatan kasus yang sangat tinggi juga dalam beberapa minggu terakhir dari pertengahan Juli sampai saat ini. Nah, kalau Profesor lihat, dan mereka mengklaim bahwa itu kebanyakan adalah varian Delta. Nah, Prof, apakah langkah-langkah yang dilakukan di Tiongkok itu begitu cepat ya? Kalau saya lihat kan satu kota langsung dia tutup lagi nih, Wuhan udah ditutup lagi dengan istilahnya nggak boleh keluar masuk lalu lintas orang-orang antar luar kota seperti itu, terus testing massal. Nah, apa saya sih nggak bilang bahwa Tiongkok lebih mudah atau lebih cepat responsifnya dibanding di kita yang karakteristik demografi maupun kondisi sosial politiknya berbeda ya. Tapi menurut Prof, dengan membandingkan langkah yang diambil Tiongkok saat ini, begitu ada kasus Delta yang cukup tinggi dan yang dilakukan juga di Amerika atau mungkin Eropa atau negara-negara Asia lain dengan di kita, apa yang bisa kita tarik pelajaran dengan segera untuk bisa mengejar ketertinggalan mungkin penanganan atau gimana Prof? Nomor satu, kita mesti tahu dulu berapa banyak varian Delta. Nah, kita itu baru memeriksa sekitar beberapa yang lalu saya lihat 3.000-an yang dikirimkan ke GISAID. GISAID itu adalah organisasi yang mengumpulkan berbagai jenis varian itu. Nah, 3.000-an mungkin sekarang udah naik ke 4.000-an. Sementara si India itu hampir 40.000. Filipina aja saya kira 6.000-an. Saya nggak ngomong Inggris sama Amerika, karena Inggris sama Amerika itu 600.000, 500.000 sampel yang dia periksa. Saya lupa Cina, ntar saya akan lihat habis ini China berapa. Nah, dengan meningkatkan jumlah pemeriksaan whole genome sequencing, kita bisa tahu persis berapa besar masalahnya. Sekarang kan dengan 3.000-an ini sudah ada datanya, sudah menyebar, ada di Papua, ada di Jawa, ada di Sumatera. Tapi kan itu sekali lagi menurut saya baru 3.000. Padahal harusnya itu sudah jauh lebih banyak dari itu, sehingga datanya kita punya. Itu meningkatkan pemeriksaan whole genome sequencing. Kemudian yang kedua, mau dia Delta atau tidak Delta, memang saat ini yang harus dilakukan adalah 3 hal. Nomor 1, pembatasan sosial. Nomor 2, test, trace, and treat. Dan nomor 3, vaksinasi. Itu yang kita punya dan itu yang terbukti ya, kayak sekarang tadi ambil contoh Wuhan, karena walaupun saya nggak mengikuti keseluruhannya. Kalau itu dilakukan secara maksimal 3-3-nya, maka kasus itu bisa dikendalikan. Kalau itu jauh-jauh Wuhan lah, kan penurunan di Jakarta ini juga antara lain karena pembatasan sosial ya. Cuma sayangnya tes dan trace-nya belum maksimal karena sudah berkaitan ingin ditingkatkan, kelihatannya belum maksimal. Tapi kalau dilakukan pembatasan sosial, kemudian dilakukan juga tes dan trace lah paling enggak, dan dilakukan juga vaksinasi, maka itu pasti berdampak terhadap penurunan.
walaupun varian Delta sekalipun. Jadi lakukan saja itu kalau saya sekarang menggunakan istilah, kita lakukan secara maksimal, jangan optimal lagi begitu. Sudah harus kata-katanya adalah maksimal ya, bukan optimal lagi. Baik, Profesor Chandra Yoga Aditama, terima kasih sekali waktunya untuk berbincang bersama MG Radio Network di Morning World untuk pagi ini. Sehat selalu, Prof. Kita akan terus bangkitkan optimisme dan selalu mengingatkan bahwa pandemi ini belum usai. Jadi tidak boleh lengah ya. Terima kasih, Prof. Sampai jumpa. Sehat-sehat selalu. Terima kasih, salam sehat.